Bank BCA IDR ya. Ada juga info yang saya sharing. Udah kok. Udah ya. Oke. Kita masuk ke transaksi tanggal 13 Januari 2020. Oke. Saya hari ini ngajarnya tanpa Prixil ya, karena Prixil lagi pajaknya PPN 10%. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian 08791. Oke. Kode barangnya barang dan jasa. Nama barang kita ketikkan meja kaca. Jenis barang persediaan. Satuan pieces. Oke. Jika sudah, untuk UPC atau barcode dikosongkan. Oke, substitusi dengannya juga diabaikan. Selanjutnya kita pindah tab ke penjualan atau pembelian ya. Jadi setelah umum kita pindah ke kategori penjualan atau pembelian ya. Kita akan isi default harga jual satuan ya 375.000. Oke. Untuk pajak ya di kanan bawah kita ketik pajak pertambahan nilai ya. Oke. Dasar pengenaannya 100%. Ya. Jadi saya ulang, kita membuat kategori barang membuat data barang jasa yang baru ya dengan kategori barangnya meja, nama barangnya meja kaca, satuannya pieces ya. Lalu kita pindah ke tab penjualan pembelian. Di sini kita isi default harga jual satuannya 375.000 per pieces. Ya, lalu di kanan bawah ada pajak. PPN kita isi dengan pajak pertambahan nilai. Oke. Jika sudah, kita klik save. Simpan. Ya. Oke. Jika sudah membuat item baru meja kaca, kita close barang dan jasanya. Ya. Setelah itu kita akan menginput faktur pembelian ya, karena kita membeli secara tunai. Berarti kita ke menu pembelian. Oke. Faktur pembelian. Oke. Pemasoknya di soal dibilang dijual kita beli ke pemasok apa? Coba lihat. Nama pemasoknya apa? Pemasok umum kok. Ya, pemasok umum ya. Oke, kita ketik pemasok umum atau kita cari ya. Tanggalnya 13 Januari 2020. Oke. Kita isi selanjutnya nomor faktur di sebelah kanan 08791. Ya, nomor fakturnya 08791. Setelah itu kita akan menginput barang dan jasa yang akan kita beli ya di kolom cari atau pilih barang dan jasa. Ya, kita klik di sini tanda loop-nya. Kita cari meja kaca ya, yang baru tadi kita buat. Meja kaca, oke. Kuantitasnya 100. Harganya 85.000. Oke. Diskon kosong karena tidak ada informasi. Pajak sudah di checklist PPN 10%. Gudangnya kita hapus. Kalau misalkan tulisannya belakang kita hapus. Kita cari depan ya. Sesuai instruksi soal, kalau tadi di belakang kita hapus aja atau klik tanda silang belakangnya, terus kita cari gudangnya depan. Jika sudah sesuai, kita klik lanjut. Oke. Berarti total setelah PPN berapa? 9.350.000 ya, benar ya. Oke.
Dikarenakan di soal diinformasikan perusahaan melakukan pembelian secara tunai, ya. Berarti begitu selesai kita input faktur pembelian, kita langsung bayar, ya. Oke. Makanya kita klik di kanan itu kan ada ambil dan proses, ya. Kita klik proses, lalu kita klik pembayaran, ya. Jadi setelah diinput barang yang kita beli, kita akan langsung proses pembayaran, ya, karena soalnya dibilang membeli secara tunai, ya. Kita klik proses lalu pembayaran. Ya, akan muncul formulir pembayaran pembelian. Untuk banknya kita isi apa? Tadi dibilang metode pembayarannya melalui transfer bank BCA, ya. Bank BCA IDR. Oke. Tanggal bayarnya 13 Januari 2020. Ya. Metode bayar transfer bank. Ya. Jadi diisi nama banknya Bank BCA IDR, metode bayar transfer bank, tanggal bayar 13 Januari 2020, ya. Oke. Nilai pembayarannya tinggal kita hitung nilai pembayaran, ya. Jadi sebelah nilai pembayaran ada kotak kosong, sebelahnya lagi kayak ada tanda refresh, ya. Kalau kita sorot dia ada tulis hitung nilai pembayaran, tinggal kita klik aja, ya. Maka akan dibayar senilai 9.350.000, ya. Jurnal yang terbentuk apa? Ya, waktu pembelian berarti jurnal yang terbentuk kita bisa lihat di modul persediaan barang 8.500.000, PPN masukan 850.000, utang usaha 9.350.000, ya. Lalu jurnal pembayarannya berarti tinggal hutang usaha IDR pada Bank BCA IDR 9.350.000. Ya, jika sudah sesuai, kita klik simpan. Ya. Jika sudah, formulir pembayaran pembelian bisa kita tutup. Formulir faktur pembelian juga bisa kita tutup. Ya, kembali lagi ke Home Accurate Online. Sampai sini ada yang mau bertanya? Pak. Iya. Di sini ada notif tanggal pembayaran pembelian mendahului tanggal faktur pembelian. Tadi tanggal faktur pembelian kamu buat tanggal berapa? Yang Januari, Pak. Berapa? Tanggal lupa, Pak. Pokoknya saya ikutin. Kamu cek dulu aja tapi tanggal sesuai, Pak. faktur pembeliannya. Kan bisa dilihat tuh di bawah. Invoice-nya tadi kan kelihatan kan? Tanggal berapa? Tanggal 13 Januari. 2000? Tanggal bayar. Tanggal bayarnya 13 Januari. Nah, tanggal invoice-nya? Invoice di faktur. Ya, kamu coba ke pembelian. Pembelian. Faktur pembelian. Yo, ya. Terus yang daftar, yang klik hijaunya itu, ya. Iya. Coba cari invoice yang 08791. 08971. Nomor fakturnya, kamu lihat nomor faktur ya. 08. Harusnya paling atas, karena ini transaksi terbaru. Paling atas, tanggal 13 juga, Pak. 13 Januari 2021. Oh. Harusnya 2020. Jadi, makanya dia ada notif, kamu bayar tahun 2020, padahal invoice-nya tahun depan. Terus, penggantinya gimana, Pak? Yang bayarnya kamu jangan hapus dulu, jangan kamu simpan. Kamu close formulir pembayaran pembelian. Iya, Pak, udah di close tadi. Sudah? Udah, terus tinggal klik yang tadi, faktur yang 13 sudah Januari. Halo? Ya. Kamu tinggal cari yang faktur tadi 13 Januari 2021. Iya, Pak. Kamu klik, udah? Iya, udah, Pak. Ganti tanggalnya. Oh, tanggal 2020. Iya. Udah, tanggal, Pak. Tahunnya. Setelah itu langsung kamu klik aja langsung proses pembayaran. Proses pembayaran. Ya, udah, caranya Pak. sama kayak tadi ya. Terus tadi di save ya, Pak, yang pembayarannya. Iya.
Tadi tahun 2020 juga ya, Pak? Iya, semua tahun 2020 ya. Terus diinput ulang dong, Pak, yang bank BCA. Iya, pembayaran pembeliannya harus kamu ulang karena kamu tadi ada edit invoice-nya. Transfer bank. Tanggalnya pembayarannya tadi berapa? Tanggal 13 Januari 2020 sama dengan invoice ya. Iya, Pak. Ya. Pembayaran ke pemasok umum ya, Pak? Oh, makasih, Pak. Iya. Sudah, Pak. Ya, oke. Nilai pembayarannya tidak mencukupi, Pak, untuk melunasi pembayaran. Nilainya berapa? Nilainya 9350 bukan? iya, Pak. Totalnya 9350. Banknya BCA? Banknya BCA. Tadi. Invoice-nya berapa nilainya? Total harga yang di kanan. Harusnya di sini invoice-nya kan 9350, nilai pembayarannya juga sama 9350. Di sini 8,5 juta, Pak. Yang di mananya? 8,5 juta. Di total harganya. Kamu belum pakai PPN dong. Kamu balik lagi ke faktur pembelian deh. Faktur pembelian. Sudah, Pak. Udah. Totalnya berapa? Total harganya 8,5 juta. Itu kamu belum ada PPN-nya. Oh, total paling bawah. Iya, total paling bawah itu 9350, Pak. Oh iya, sudah benar dong. Sudah. Terus pembayaran pembeliannya pemasok umum. Masuk umum tanggal 13 2000. Mungkin di nilai pembayarannya tadi, Pak, belum di refresh. Iya, coba di refresh. Di sini nggak muncul, Pak. Apanya? Nilainya. Coba fotoin deh di grup ya. Oh, sudah, Pak. Sudah muncul. Sudah ya. Bisa di-save? Sudah, Pak. Oke, ya. Tadi sudah muncul, Pak. Sudah Ya. bisa. Oke. Oke. Kita lanjut Setelah di-save. Setelah ya? di-save itu jadi belum ada data gitu, Pak. Setelah iya, memang jadi kosong. Oh iya. Ya. Pak. Pak. Iya. Pak, yang tadi faktur pembelian itu kan ada rincian barang ya, Pak, yang kita pilih meja kaca 100 pieces. Nah, kan itu mestinya ada pajak terus yang udah kecentang PPN 10% secara langsung. Di saya nggak ada, itu kenapa ya, Pak? Ada yang kurang? Waktu kamu tadi bikin item meja kaca, ya, itu kamu sudah isi PPN-nya belum? Yang pajak PPN ini ya, Pak? Iya, tadi di persediaan barang jasa. Iya. Terus kamu lihat daftarnya, daftar barang jasa, kamu klik meja kaca. Iya. Oke. Di tab penjualan atau pembelian, kamu udah isi paling kanan bawah pajak PPN udah belum? Oh, itu klik pajak pertambahan nilai PPN. Iya, diketik pajak pertambahan nilai atau dicari. Udah, kalau udah, Pak. Simpen lagi. Oh, oke. Kamu ulang lagi dari faktur pembeliannya, dipilih ulang aja itemnya. Kalau nggak kebaca otomatis, ya. Oh iya, oke. Makasih, Bapak. Ya. Pak, ini tab pembayaran pembeliannya nggak bisa di-close. Bisa. Tutup lagi aja ya. Balik ke dashboard aja. Halo?
Ya, Ada oke, saya lanjut. Faktur tanggal 13 Januari 2020. Ya, transaksi tanggal 13 Januari lagi, perusahaan melunasi hutang kepada PT Informa untuk nomor faktur Infor 123. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank BCA dengan nomor cek GR 0098, tanggal jatuh tempo 31 Januari 2020. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yaitu sebesar 10 juta. Berarti kalau kita mau pembayaran pembelian, kita ke menu pembelian, pembayaran pembelian. Oke. Kita mau bayarnya ke PT Informa. Oke, berarti pembayaran ke-nya kita cari PT Informa. Kita pilih PT Informa. Ya. Banknya Bank BCA IDR. Metode pembayaran cek atau giro. Ya. Cek atau giro, di sebelahnya ada kolom kosong, kita isi nomor ceknya. GR 0098, tanggal bayar 13 Januari 2020. Sebentar. Tanggal cek dibilang dicairkan tanggal 31 Januari 2020 ya. Jadi tanggal bayar kita ke Informa 13 Januari 2020 menggunakan cek, tapi ceknya baru bisa dicairkan tanggal 31 Januari ya. Untuk faktur yang akan dibayar ya, kita akan klik kolom cari atau pilih yang di bawah ya. Di bawah nilai pembayaran kita search ya. Kita cari NV Infor 123 ya, kita klik ya. Di situ ada dibilang terhutang 15 juta ya, tapi kita dibilang soal pelunasan sebagian 10 Pak. juta ya. Bisa tolong ACC saya nggak di laptop? Oke, sudah ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke. Berarti nilai yang kita bayar 10 juta. Ya. Terhutang 15 juta, bayarnya 10 juta ya. Jadi kita akan bayar secara parsial. Nilai pembayaran kita refresh ya. 10 juta. Oke. Dicek kembali sebelum disimpan terkait tanggal bayar, tanggal cek, lalu nilai yang dibayar ya. Jika sudah, kita klik simpan. Jurnal yang terbentuk, kalau pelunasan pembayaran berarti tinggal hutang usaha pada Bank BCA IDR ya. Tapi itu tanggal 31 Januari 2020 ya. Waktu tanggal 13 itu belum ada transaksi ya, belum ada jurnal terbentuk. Nanti terbentuknya pada tanggal 31 Januari 2020. Oke. Kita tutup formulir pembayaran pembelian. Kembali ke dashboard. Tanggal 14 Januari 2020. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur
dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya, ya. Jadi di sini kasusnya perusahaan menerima faktur, ya, dan melunasinya terlebih dahulu. Jadi kita bayar dulu baru barang dikirim, ya. Detail barangnya sesuai dengan di modul ada kursi kerja roda dan kursi santai ayun, ya. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA. Kemudian, barang baru akan diterima pada tanggal 15 Januari 2020. Info, nomor faktur pembeliannya, sumber 2020-776. Ya. Langkah-langkahnya tertera pada modul. Ya. Yang pertama, kita harus mengaktifkan fitur pembelian untuk tagihan di muka mendahului terima barang, ya. Caranya kita ke menu pengaturan, ya, yang paling atas yang kayak gambar obeng pengaturan, ya. Lalu preferensi, pengaturan preferensi. Lalu kita klik fitur. Sebelah kiri ada banyak ya, mulai dari perusahaan, fitur, hingga lain-lain. Kita klik fitur, oke. Lalu kita klik tab pembelian, ya. Di situ ada 4, perusahaan, penjualan, pembelian, persediaan. Kita klik tab pembelian, ya. Lalu kita checklist tagihan di muka dalam kurung mendahului terima barang, ya. Jadi di tab pembelian yang kita checklist, kita tambah checklist ya. Tagihan di muka dalam kurung mendahului terima barang, ya. Jadi fitur-fitur ini sifatnya opsional, ya. Kalau kalian ingat yang dari pertemuan pertama itu kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya. Jika kita jawabnya tidak waktu di pertanyaan awal, waktu setup, maka ini kan tidak akan terchecklist, ya. Tapi jika ada kebutuhan di kemudian hari, perusahaan bisa mengaktifkan fitur yang lainnya. Kayak contoh, nanti misalkan kita ada transaksi klaim pemasok, ya, nanti kita bisa checklist ini jika dibutuhkan. Baik, jika sudah kita klik simpan. Ya. Balik ke dashboard, ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat vendor atau pemasok baru, ya. Jadi untuk CV sumber kayu ini belum ada di daftar vendor, ya. Kita langsung ke menu pembelian. Oke. Faktur pembelian. Ya. Kita ketik di sini pemasoknya CV sumber kayu, ya, maka akan muncul tidak ditemukan, ya. Lalu ada pilihan simpan CV sumber kayu sebagai data baru. Kita klik yang simpan, ya, ada biru di situ. Kita klik, ya, maka akan terbentuk otomatis supplier baru atau pemasok baru CV sumber kayu, ya. Tanggalnya 14 Januari 2020. Nomor faktur sumber garing 2020 strip 776. Langkah selanjutnya silakan mengisi barang dan jasa sesuai yang ada di modul halaman 62. Untuk kursi kerja roda, di situ dibilang diskon 15% ya. Jadi kursi kerja roda kuantitasnya 100 ya. Harga per barang kita isi 100.000.
diskonnya kita isi 15% ya. Jadi diskonnya 1.500.000. Oke. Pajak PPN 10% di checklist. Lalu gudang dikarenakan tidak ada informasi ya dikirim ke belakang atau depan, kita ikutin defaultnya belakang ya. Kita lanjut ke kursi santai Ayo. Sudah ya. Berarti total invoice-nya setelah pajak dan setelah diskon berapa? 13.750.000 ya. Ya. Pak, mau nanya, yang tadi kursi santai Ayun itu diskonnya berapa ya, Pak? Di soal tidak dikasih diskon, berarti 0, dikosongkan. Tapi PP-nya di checklist, Pak. Iya, PPN selalu di checklist. Berarti tinggal dilanjutkan aja ya, Pak. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Untuk screenshot-nya ada di halaman sekarang kita 64 ya. Jadi setelah isi barang dan jasa, jangan langsung disimpan terlebih dahulu karena kita harus mengisikan beberapa informasi lainnya ya. Di sebelah kiri ada tab I ya. Kalau kalian lihat di layar, di sini ada 3 ya. Kayak tanda notes, I, huruf I sama tanda uang. Kita klik yang tanda I. Ya. Informasi lainnya. Yang pertama, tagihan di muka, kita checklist iya, mendahului terima barang ya. Seperti yang tadi diinformasikan di soal ya. Jika kalian tidak mengaktifkan fitur ini di step yang sebelumnya, maka tidak akan muncul tagihan di muka ini ya. Jadi nanti jika ujian ada tagihan di muka, tidak ada opsi ini, berarti kalian lupa step untuk mengaktifkan di fitur tadi ya, di pengaturan fitur. Tanggal pengiriman 15 Januari 2020 ada di soal ya. Oke. Sisanya diabaikan ya. Yang penting kita isi tagihan di muka, ia mendahului terima barang tanggal pengiriman 15 Januari 2020 ya. Pengiriman kosong, pajaknya kena pajak ya. Kode dokumen dan tanggal faktur diabaikan ya, sesuai dengan sistem. Syarat pembayaran juga sama. Oke. Jika sudah, kita akan langsung membayar pembelian ini ya. Kita klik proses pembayaran. Ya. Oke, kita sekarang ada di formulir pembayaran pembelian. Ya, pembayaran ke CV Sumber Kayu. Banknya Bank BCA. Ya. Tanggal bayarnya 14 Januari 2020. Metode bayar transfer. Oke. Nilai yang dibayar full ya. Jadi langsung klik hitung nilai pembayaran. Oke. So kita klik yang hitung nilai pembayaran. Oke. Kita bayar full 13.750.000 ya. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Jurnal yang terbentuk saat kita melakukan transaksi pembelian ya, maka ada barang terkirim 12.500.000, PPN masukkan 1.250.000 di debit, pada hutang usaha dikredit 13.750 ya. Lalu pada tanggal
14 juga pembayaran, berarti tinggal jurnalnya hutang usaha pada Bank BCA 13.750.000. Selanjutnya tanggal 15 ya. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari ya. Jadi ini kita akan menerima barang yang tanggal 14. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Nomor surat jalan 9098. Ya, langkah-langkahnya ke menu pembelian, penerimaan barang. Pembelian, penerimaan barang ya. Terima dari, kita search CV sumber kayu. Tanggalnya 15 Januari 2020. Nomor terima kita isi dengan nomor surat jalan 9098. Udah? Jika sudah, kita klik tombol ambil. Di kanan ada ambil. Kita klik ya. Ambil dari tagihan di muka. Ya, jadi ada 3 pilihan. Ambil dari pesanan, tagihan di muka, atau favorit. Kita klik ambil tagihan di muka. Ya. Kita klik cari atau pilih tagihan. Ya. Maka akan muncul PI 2020-01-0007. Ya. Kalau kita lihat sesuai ya, barangnya tadi kursi kerja roda dan kursi santai ayun. Jika sudah, kita klik lanjut ya. Oke. Kita akan mengganti gudang ya, karena kan tadi diinformasikan barang dimasukkan ke gudang depan ya. Gudang depan. Berarti kursi kerja rodanya kita klik ya, kita ganti yang kursi kerja roda dulu. Gudangnya yang belakang kita hapus. Kita ganti gudang depan. Ya. Simpan. Lalu selanjutnya kita akan mengganti kursi santai ayun. Diklik kursi santai ayun. Gudangnya kita ganti dari belakang jadi gudang depan. Lanjut. Oke. Kita akan klik informasi lainnya. Ya, di bawah rincian barang kita klik informasi lainnya ya. Tanggal kirim diisi 15 Januari 2020. Pengiriman kita cari mobil box ya. Pengirimannya kita cari mobil box. Jadi setelah kita terima barang ya, kita klik masing-masing item yang kita beli. Kursi kerja roda kita ganti gudangnya depan. Kursi santai ayun kita juga ganti gudangnya menjadi gudang depan. Setelah itu kita klik info lainnya, tanggal kirim diganti 15 Januari 2020, pengiriman dipilih mobil box. Jika sudah, kita klik simpan. Jurnal yang terbentuk berarti persediaan barang pada barang terkirim 12.500.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 16 Januari 2020. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai ayun sebanyak 1 pieces. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai ayun yang rusak. Ya. Sebelum kita melakukan transaksi klaim ini, ya, kita akan mengaktifkan fitur klaim pemasok, ya, di pengaturan, ya, lalu preferensi,
caranya sama ya, dengan mengaktifkan fitur tagihan barang tagihan diterima di muka ya. Lalu pilih fitur pembelian, lalu kita checklist klaim pemasok. Ya. Kalau tadi kita mengaktifkan fitur tagihan di muka, sekarang kita akan mengaktifkan fitur klaim pemasok. Jika sudah kita aktifkan, kita klik simpan. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi klaim pemasok. Kita ke menu pembelian ya, masih di menu pembelian. Lalu klaim pemasok. Jika tadi kita tidak menceklis fitur klaim pemasok, maka di menu pembelian ini tidak akan muncul menu klaim pemasok ya. Klaim pemasok. Oke. Tipe klaim ya. Kalau kita lihat klik ada dua. Tipe klaimnya apa? Kirim barang dan terima barang ya. Karena kita baru mau klaim kepada pemasok, berarti kita tipenya kita mau kirim dong ya. Kita kirim kursi ayunnya ke CV Sumber Kayu. Pemasoknya kita pilih CV Sumber Kayu. Oke. Tanggalnya 16 Januari 2020 ya. Kita cari pilih barang jasa kursi santai ayun ya. Kursi santai ayun ya. Di situ langsung ada keterangannya, rincian barangnya, kuantitasnya 1 ya. Sesuai dengan di soal kita akan mengklaim 1 piece. Gudangnya diinformasikan dikeluarkan dari gudang depan. Berarti gudang belakang kita ganti dengan gudang depan. Ya. Di sini dijelaskan stok gudang masih ada 70 ya. Stok gudang, stok kursi santai ayun di gudang depan masih ada 70. Kita klik lanjut. Pak, maaf Pak, punya saya kok 90 ya Pak? Kenapa? Stoknya 90 saya punya Pak. $90. Iya Pak. Nggak apa-apa ya, mungkin tadi mungkin ada step yang mana kamu salah gudangnya gitu. Nggak apa-apa ya. Nggak mempengaruhi step klaim pemasok ini. Baik Pak, makasih. Iya. Oke. Kita isi kursi santai ayun kuantitasnya 1 ya. Jika sudah kita klik simpan. Ya. Selanjutnya tanggal 17 Januari 2020. Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari. Untuk kursi santai ayun dimasukkan ke gudang depan. Ya. Sebelum kita menerima barang yang sudah kita klaim dari pemasok, ya kita akan melakukan langkah-langkah setting akun selisih nilai persediaan. Ya. Kita akan mencatat selisih nilai persediaan ke akun beban pokok penjualan. Ya. Jadi kita tutup dulu formulir klaim pemasok, kita ke pengaturan, preferensi, akun perkiraan, ya. Di bawah ada akun perkiraan.
kita ke tab persediaan ya. Lalu selisih nilai persediaan sudah benar ya. Beban pokok penjualan ya. Jadi kita cuma make sure klaim pemasok ini untuk selisih nilai persediaan sudah dicatat ke beban pokok penjualan ya. Jika sudah, kita klik simpan aja. Oke. Kita akan menerima barang yang kita klaim, berarti pembelian ya. Kita ke klaim pemasok lagi. Tipe klaim sekarang terima barang. Ya, terima barang akan muncul langsung salin dari pengiriman barang klaim. Kita cari ya. Di situ ada kursi santai ayun 1 pieces ya. Kita cek lagi apakah gudangnya sudah tepat di gudang depan ya. Kita klik ya, kita cek gudangnya depan. Jika sudah, kita klik simpan. Ya. Jadi kita sudah menerima kursi santai ayun yang sempat kita klaim ke CV Sumber Kayu. Pak, maaf, tadi gimana? Soalnya laptop saya lagi lemot banget. Ya, kenapa? Tadi gimana setelah klaim pemasok, terus terus pilih CV Sumber Kayu, terus Ini yang terima atau kirim barang? kirim barang. Oke. Oh, baru yang mau kirim barang? Yang tadi Tanggal apa yang- Pak terima ya? Iya. Oh, Yang tanggal 17 Januari terima barang. oke. Terima barang, nanti akan langsung muncul formulir. Kamu cari aja. Nanti ada 1 di situ. Klik. Muncul kursi santai ayun 1 pieces. Oke, Pak. Ya. Terus langsung tinggal simpan aja ya? Iya. Kamu cek dulu kursi santai ayun ini, diklik. Bener gak di gudang depan? Kalau udah, baru simpan. Oke, makasih Pak. Oke. Selanjutnya tanggal 18 Januari 2020. Perusahaan menerima informasi dari PT IKEA atas nomor rekening berikut ini ya. Jadi IKEA menginformasikan nomor rekening mereka ya jika kita ada pembelian lalu mau bayar ke PT IKEA. Dengan informasi ini, manajemen melakukan pencatatan nomor rekening ke dalam Accurate ya. Langkah-langkahnya, formulir klaim pemasok bisa kita tutup. Langkah-langkahnya pembelian lalu pemasok. Pembelian, pemasok. Oke. Kita cari di daftar ya, kita klik yang hijau. Kalau mau daftar selalu ingat klik yang hijau. Kita klik PT IKEA, bukan PT IKEA JPN ya. PT IKEA saja. Ya. Lalu kita klik tab pembelian ya, sebelah kotak sebelah tab kontak ya. Di bawah ada rekening bank ya. Di sini tulisannya belum ada data. Kita klik tambah di rekening bank ya. Nama banknya Bank Sentral Asia ya. Kita ketik aja Bank Sentral Asia. Oke. Nomor rekeningnya sesuai dengan yang di soal ya. Atas namanya PT IKEA. Ya. Jadi di data vendornya sudah terupdate nomor rekening bank IKEA ya, Bank Sentral Asia. Dalam langkah ini Accurate tidak melakukan jurnal ya, karena sifatnya hanya mengupdate data rekening vendor. Jika sudah, kita klik simpan. Kita tutup tab pemasok, formulir pemasok. Pak, menanya Pak. Iya.
Itu tadi atas nama siapa ya, Pak? PT IKEA ada di soal. Baik, Sama Pak, terima atas kasih. nama PT IKEA. Iya. Selanjutnya tanggal 19 Januari. Kita udah di halaman 19 ya. Halaman 73. Perusahaan melunasi hutang ke PT IKEA untuk nomor faktur IKEA 017. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening BCA IDR PT IKEA. Ya, untuk pembayaran pembelian berarti kita tinggal ke menu pembelian, pembayaran pembelian, pembayarannya ke PT IKEA, banknya Bank BCA IDR, metodenya transfer bank, nomor rekeningnya kita cari, ya, BCA 91881811717 ya, sesuai yang sudah kita input di step sebelumnya. Tanggal bayar 19 Januari 2020. Kita akan mencari invoice-nya ya. Kita klik cari atau pilih ya. Oke. IKEA 017 terhutang 2612500, kita akan bayar full amount ya. Berarti nilainya sama 2612500. Di nilai pembayaran kita klik hitung nilai pembayaran ya. Jadi 2612500. Jika sudah kita klik simpan. Jurnal yang terbentuk adalah hutang usaha pada Bank BCA PT IKEA 2612500. Kita bisa tutup formulir pembayaran pembelian. Maaf, Ya. boleh minta tolong ulangin yang tadi nggak Pak? Sudah ketinggalan. Yang mana? Pembayaran ke IKEA? Oh, yang pembayaran ya Pak. Oh iya. Ke menu pembelian. Pembayaran pembelian. Pembayaran ke-nya PT IKEA. Banknya BCA IDR. Metode bayar transfer. Lalu kamu cari rekeningnya PT IKEA BCA. Tanggal bayarnya kamu cari, kamu ketik 19 Januari 2020 ya. Untuk invoice-nya kamu cari atau pilih di bawah nilai pembayaran ya. Akan ada IKEA 017. Nilai yang dibayar 2612500. Setelah itu kita klik nilai pembayaran. Hitung nilai pembayaran, akan terisi otomatis 2612500. Jika sudah, klik simpan. Pak, maaf, kalau misalkan nomor BCA-nya kan aku 8-nya kelebihan 1 ya Pak ya. Itu kalau mau ubah gimana ya Pak? Kamu ke menu pembelian, terus vendor, pemasok. Pembelian, Pemasok. masuk, Terus di daftarnya cari PT IKEA. Daftar yang sebelah yang hijau. PT IKEA ya udah Pak. Ya. Terus di tab pembelian, kamu klik aja. Di situ nggak bisa diedit ya. Jadi kalau mau klik hapus, terus kamu tambahin lagi. Ini dari yang, maaf Pak, tadinya dari yang, ya udah Pak, terus? Kamu tambahin lagi. Oh, tambahin lagi ya Pak? Ya. Bentar ya Pak.
Udah, Pak. Maaf, Pak. Ya, Kalau udah gimana ini, Pak? kalau udah simpen dulu. Data vendornya simpan. Terus kamu balik ke pembayaran pembelian. Balik ke pembayar. Berarti masuk ke menu Pembelian terus pembayaran pembelian. pembayaran pembelian ya udah, Pak. Nah, caranya sama kayak yang tadi ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Tanggal 21 Januari. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut ya. Pembelian meja bundar 2M, 2 meter, jumlah 20, harga per barang 100.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor faktur pembelian 12667 ya. Jadi caranya sama ya, pembelian secara tunai. Berarti kita ke menu pembelian, faktur pembelian. Oke. Pemasoknya pemasok umum ya. Tanggalnya 21 Januari 2020. Nomor fakturnya 12667. Cari atau pilih barang jasa, kita pilih meja bundar 2M. Ya. Kuantitasnya 20 unit, harganya 100.000. Diskonnya tidak ada, gudangnya dicek lagi di depan ya. Sudah kita klik lanjut ya. Berarti total setelah PPN 2.200.000 ya. Selanjutnya kita akan proses pembayaran. Kita klik proses pembayaran. Oke. Pak, Ya. tadi yang meja bundar kuantitasnya berapa ya? Meja bundar 20, harganya 100.000. Oke, makasih Pak. Ya. Ada diskon nggak Pak? Nggak ada. Gudangnya depan. Makasih Pak. Ya. Jika sudah kita klik proses pembayaran pembelian ya, maka akan muncul formulir pembayaran pembelian. Pembayaran ke pemasok umum, banknya BCA. Oke. Pembayarannya transfer, tanggal bayar 21 Januari 2020 ya. Kita akan membayar full amount 2.200.000 ya. Berarti nilai pembayarannya langsung kita klik hitung nilai pembayaran ya. Akan terisi otomatis 2.200.000 ya. Jika sudah klik simpan. Jurnal yang terbentuk saat kita pembelian barang ya, di debit persediaan barang 2 juta, PPN masukkan 200.000, pada hutang usaha di kredit 2.200.000. Ya, saat pembayaran jurnalnya hutang usaha di debit, pada Bank BCA di kredit 2.200.000 rupiah. Kok sorry, bisa tolong diulang dari yang faktur? Kenapa? Bisa tolong diulang kok yang dari yang faktur. Oh iya.
Tinggalan ya? Iya, tadi di aku buffering. Oh ya. Oke. Kita faktur pembelian ya. Pemasoknya kamu isi pemasok umum. Tanggalnya 21 Januari 2020. Nomor fakturnya 12667. Itemnya kamu isi meja bundar 2M. Kuantitasnya 20. Harganya 100.000. Gudangnya depan. Jika sudah, kamu klik proses ya yang di kanan, terus pembayaran, pembelian. Sudah? Tadi gudangnya depan ya, kok. Iya. Oke. Jika sudah, kamu klik proses pembayaran, pembelian. Sudah? Iya, udah kok. Nah, terus banknya kamu isi bank BCA. Metode bayarnya transfer bank. Tanggal bayarnya 21 Januari 2020. Nilai pembayarannya langsung kamu klik yang hitung nilai pembayaran. Yang hijau, tanda Oke, refresh. udah. Jika sudah, klik simpan. Oke, udah. Oke, thank you, kok. Ya, Kok ya. Thank you, kok. tadi tanggal yang faktur di pembelian itu tanggal 21 Januari ya kok? Iya, Kalau yang pembeliannya tanggal 20 sama. tanggal 21. Karena kita pembeliannya tunai, jadi begitu beli langsung bayar. Makanya di hari yang sama. Cuma pas saya simpen error kok. Katanya tanggal pembelian mendahului. Tanggalnya berapa? Tahunnya? Tahun 2020. Dua-duanya 2020. Iya. Coba fotoin. Yang faktur pembelian sama pembeliannya kok. Iya. Notifikasinya mana? Tanggal fakturnya itu kamu 31 Januari deh. Axel. Iya kok. Itu kalau kamu lihat di screenshotanmu yang pembayaran pembelian, itu tanggal fakturnya tanggal berapa? Tanggal 31. Nah, iya. Oh. Kamu Terus benerin berarti di faktur pembeliannya dulu. Karena ibaratnya begini, kamu bayar duluan, baru fakturnya datang. Makanya dia ada notifikasi seperti itu. Berarti itu ubahnya gimana kok? Di data. Pembayaran pembeliannya kamu tutup dulu, jangan disimpan. Terus kamu ke faktur pembelian, daftar faktur pembelian, terus cari yang invoice 12667. Udah.
Kamu klik tanggalnya berapa? 21. 21 Januari. Iya, 2020. Kamu bisa input ulang lagi nggak dari faktur pembeliannya? Di kanan ada gambar tempat sampah, kamu klik. Hapus. Tempat sampahnya nggak nyala kok. Hah? Tempat sampah kayak nggak nyala gitu loh. Apa sih kayak nggak ada warna abu-abu, bukan warna merah. Coba kamu tutup semua dulu deh formulirnya. Sampai ke dashboard doang. Berarti perubahan yang Anda lakukan dibatalkan gitu ya? Iya, okein. Iya, gitu. Udah kok, terus? Kamu buka lagi pembelian, faktur pembelian. Oke. Coba dibuka yang pemasok umum tadi. Bisa dihapus nggak? Udah, kayaknya tadi udah kehapus. Oh ya, coba input lagi ya. Oke. Kita lanjut ke tanggal 22 Januari 2020. Perusahaan membuat PO ke PT IKEA dengan detail meja bundar 20 unit 95.000, kursi santai ayun 30 98.000. Info tanggal diharapkan dapat diterima 23 Januari 2020. Oke. Langkah-langkahnya pembelian ya. Karena kita membuat PO berarti pesanan pembelian. Oke. Pemasoknya kita pilih PT IKEA. Tanggalnya 22 Januari 2020. Oke. Untuk itemnya silakan diisi sesuai dengan di modul. Oke. Meja bundar 20 pieces 95.000. Total harga 1.900.000. Kursi santai ayun 30 piece 98.000, total harga 29.40. Sehingga total invoice-nya total PO menjadi 5.324.000 ya. Jika sudah, jangan disimpan dulu, kita klik informasi lainnya yang tanda I ya. Kita ganti tanggal pengiriman ya dengan tanggal yang diharapkan diterima.
tadi dibilang tanggal 23 Januari 2020. Oke. Dalam langkah ini Accurate tidak mencatat atau melakukan jurnal ya. Karena sifatnya masih pesanan pembelian. Jika sudah, kita klik save. Simpan. Selanjutnya tanggal 23 Januari. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT IKEA pada tanggal 22 Januari. Namun yang barang yang diterima hanya sebagian. Ya, yaitu hanya meja bundar 20 piece gudang depan dengan nomor surat jalan 6675 dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box ya. Di sini dibilang kita menerima barang, berarti menu pembelian, lalu penerimaan barang, terima dari PT IKEA, tanggal 23 Januari 2020, nomor terimanya 6675, ya. Lalu kita akan klik cari atau pilih barang jasa. Kita klik dari ambil ya. Ambil, lalu pesanan pembelian. Ambil, lalu pesanan pembelian. Kita cari pesanannya ya. Oke. Yang kita terima hanya sebagian, yaitu meja bundar. Berarti untuk kursi santai ayun yang tidak kita terima, kita uncheck. Ya, kita uncheck kursi santai ayun, lalu kita klik lanjut. Ya. Jadi yang kita terima baru meja bundar 2M 20 pieces. Kita klik meja bundarnya untuk memastikan gudangnya sudah benar, yaitu diterima di gudang depan ya, sesuai dengan soal. Gudang depan ya. Lalu kita klik informasi lainnya yang logo I ya. Pengiriman kita isi mobil box. Ya, pengiriman mobil box. Tanggal kirimnya 23 Januari 2020. Oke. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Jurnal yang tercatat adalah persediaan barang 1.900.000 pada hutang barang belum tertagih ya, di kredit 1.900.000. Tanggal 24 Januari, perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari PT IKEA pada tanggal 22 Januari. Ya, yang diterima berarti kursi santai ayun 30 piece, gudangnya depan, nomor surat jalan 6690, pengiriman mobil box. Ya, berarti caranya sama. Kita ke menu pembelian, penerimaan barang, terima dari PT IKEA, tanggalnya 24 Januari 2020, nomor terimanya 6690. Kita klik ambil pesanan. Kita cari pesanannya ya. Sisa kursi santai ayun 30 pieces, kita klik lanjut ya. Lalu kita pastikan gudangnya sudah gudang depan ya. Kita klik kursi santai ayun lalu gudangnya sudah depan. Kita klik tab info lainnya ya. Pengiriman kita isi mobil box. Tanggal kirimnya kita ganti 24 Januari 2020 ya. Oke. Jika sudah, kita klik simpan. Kita tutup formulir penerimaan barang. Ya. Kita lanjut ke transaksi tanggal 25 Januari. Ya.
Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari IKEA pada tanggal 23 dan 24 Januari dengan nomor faktur INV IKEA 123 ya. Berarti jika kita menerima tagihan, kita ke menu pembelian, faktur pembelian, pemasoknya PT IKEA, tanggal fakturnya 25 Januari 2020, nomor fakturnya INV, strip IKEA, strip garing 123. Oke. Jika sudah, kita klik ambil, ya. Penerimaan. Klik ambil, lalu penerimaan. Kita klik cari atau pilih penerimaan, ya. Karena kita 2 kali terima, kita klik dua-duanya ya. Oh, sorry, kok bisa pelan-pelan nggak kok? Ya, boleh. Bingung soalnya kok. Tadi habis faktur pembelian gimana kok? Ini yang step mana? Yang sebelum ini kok. Sebelum ini. Tapi yang udah IKEA. Penerimaan barangnya udah dua-duanya? Iya, udah. Yang penerimaan kedua itu kan kok yang 6690 itu kan? Iya, itu udah. Nah, udah. Setelahnya itu iya. kok. Oke. Ya. Selanjutnya kita menerima tagihan ya atas barang yang diterima. Oke. Kita masuk ke menu faktur pembelian. Tanggalnya kita isi 25 Januari 2020. Ya, pemasoknya PT IKEA. Nomor fakturnya diisi sesuai dengan di modul INV strip IKEA garing 123. Ya. Jika sudah, klik tombol ambil lalu penerimaan. Ya, kita cari di cari atau pilih penerimaan. Ya, kita klik dulu yang 6675. Ya. Lalu kita klik lagi 6690. Ya. Jadi kita klik dua tanda terima. Ya. Klik dulu 6675, lalu cari lagi 6690. Ya. Sehingga muncul meja bundar 2M 20 piece dan kursi santai ayun 30 piece. Ya. Jika sudah, kita klik lanjut. Oke. Sehingga total faktur pembeliannya 5.324.000 ya, termasuk PPN 10%. Sudah? Jika sudah, klik simpan. Jurnal yang terbentuk pada transaksi ini adalah hutang barang belum tertagih 4.840, PPN masukkan 484.000 di debit, pada hutang usaha IDR PT IKEA di kredit 5.324.000. Jika sudah, ditutup faktur pembeliannya. Kita masuk di transaksi tanggal 26 Januari 2020. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu.
kemudian barang baru dikirimkan setelahnya ya. Jadi ini kasusnya sama seperti sebelumnya ya. Ada meja bundar 2M, meja persegi 2M kali 3M, meja kaca ya. Nomor faktur pembeliannya tertera di soal. Atas pembelian ini perusahaan mendapatkan diskon faktur sebesar 1.250.000. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank BCA dengan nomor cek GR7878 dengan jatuh tempo 6 Februari 2020. Kemudian barang baru akan diterima pada 27 Januari 2020. Oke. Di sini langkah-langkahnya yang pertama, aktifkan fitur pembelian ya. Kita sudah melakukan ya pengaktifan fitur pembelian ya. Jadi kita lewatkan. Sekarang kita lanjut ke menu pembelian dan faktur pembelian. Pembelian, faktur pembelian. Pemasoknya CV Sumber Kayu. Tanggalnya 26 Januari 2020. Oke. Nomor fakturnya sumber strip sumber garing 2019 strip 908. Oke. Kita pilih pemasoknya Sumber Kayu, tanggalnya 26 Januari 2020. Nomor fakturnya Sumber Garing 2019 strip 908. Ya, lalu kita mengisi barang jasa sesuai yang di halaman 83 ya. Silakan diisi dulu. Pak, maaf Pak, buat gudangnya berarti default di belakang ya Pak? Harusnya gudang depan nih. Berarti pakai depan Pak? Iya, gudangnya depan ya. Jika sudah diisi semua, ya, total sebelum diskon 16.775 ya. 16.775.000 ya. Cuman di soal diinformasikan perusahaan mendapatkan diskon sebesar 1.250.000 ya. Kalau kalian lihat di bawah, di situ ada subtotal 15.250.000 ya. Lalu ada diskon. Kita isi 1.250.000 ya.
Berarti subtotal 15.250, diskonnya 1.250.000, PPN 1.400.000, totalnya menjadi 15.400.000 ya. Jika sudah, kita klik info lainnya ya. Tagihan di muka kita checklist iya, mendahului terima barang. Ya. Tanggal pengirimannya 27 Januari 2020. Untuk pengirimannya tidak diinformasikan ya, berarti diabaikan. Sisanya juga diabaikan seperti pajak, kode dokumen, tanggal faktur, dan lain-lain diabaikan ya. Jadi kita hanya mengisi tagihan di muka di checklist iya, lalu tanggal pengiriman 27 Januari 2020. Oke. Karena kan kita menerima faktur dan melunasi terlebih dahulu baru kirim barangnya, berarti kita akan proses pembayaran. Kita klik proses, lalu pembayaran. Ya. Maka akan muncul formulir pembayaran pembelian. Ya. Pembayarannya ke CV Sumberkayu, banknya BCA, metode pembayarannya cek, ya. Nomor ceknya GR 7878, tanggal bayarnya diisi 26 Januari 2020, tanggal ceknya 6 Februari, ya. Tanggal cek itu diisi dengan tanggal jatuh tempo 6 Februari 2020, ya. Banknya itu Bank BCA, metode bayarnya cek dengan nomor cek GR7878, tanggal bayarnya 26 Januari 2020, tanggal ceknya 6 Februari 2020. Oke. Untuk nilai pembayaran tinggal kita klik hitung nilai pembayaran. Ya, akan terisi 15.400.000. Oke. Jika sudah, kita klik simpan. Kita tutup formulir pembayaran pembelian dan formulir faktur pembelian. Jurnal yang terbentuk, ya, jurnal yang terbentuk. Yang pertama pada saat transaksi, ya, berarti barang terkirim, ya, 13.999, ya. Lalu pada PPN masukan 1.400.000, beban pokok penjualan 0,0005 pada hutang usaha IDR 15.400.000. Ya, untuk pembayarannya tinggal hutang usaha IDR 15.400.000 pada Bank BCA IDR 15.400.000. Selanjutnya tanggal 27 Januari. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 26 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box.
dan barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor surat jalan 6695 ya. Langkah-langkahnya kita ke menu pembelian, penerimaan pembelian, penerimaan barang ya. Terima dari CV Sumber Kayu. Tanggal penerimaannya 27 Januari 2020. Nomor terimanya diisi dengan nomor surat jalan 6695. Oke. Lalu kita klik ambil tagihan di muka ya. Kita klik ambil tagihan di muka ya. Kita cari atau pilih tagihan dengan PI 010 ya. Maka akan muncul 3 item ya. Meja bundar 2M 50 piece, meja persegi 2M x 3M 50 piece, meja kaca 50 piece ya. Jika sudah sesuai kita klik lanjut. Ya. Kita cek masing-masing item apakah sudah sesuai diterima di gudang depan ya. Tinggal kita klik meja bundar 2M ya, kita cek. Oke, sudah benar gudangnya depan. Meja persegi ya. Gudangnya masih belakang ya. Meja persegi kalau gudangnya belakang berarti kita ganti gudang depan. Lalu meja kaca ya, sudah gudang depan. Jika sudah, kita klik tombol info lainnya. Oke. Tanggal kirim kita ganti 27 Januari 2020. Pengirimannya diisi mobil box. Jika sudah, klik simpan. Oke. Jika sudah, kita tutup formulir penerimaan barang. Tanggal 28 Januari. Ya. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai ya, kepada pemasok umum dengan informasi barang kursi kaca 100 piece, harga barang 72.000 ya. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank BCA IDR. Ya, kita akan membuat item baru untuk kursi kaca. Ya, kita akan buat item baru sama kayak yang tadi di transaksi sebelumnya. Kita ke menu persediaan barang dan jasa. Oke. Kategori barangnya kursi, kode barang, barang dan jasa, nama barang, kita ketik kursi kaca, satuannya pieces, oke. Kita pindah ke tab penjualan atau pembelian.
Dev harga jual satuan kita isi 295.000 per pieces. Pajak PPN-nya kita isi pajak pertambahan nilai, ya. Dasar pengenaan pajak 100%. Ya. Jika sudah, kita klik simpan. Kita tutup formulir barang dan jasa. Oke, kita akan menginput transaksi pembelian ke pemasok umum. Berarti ke menu pembelian. Pak. Ya. Bisa diulangi yang tadi nggak Pak? Tadi berapa ya Pak per piecesnya Pak? Yang barang dan jasa Pak. Tadi kamu ketinggalan. Iya Pak. Oh ya, oke. Ke menu persediaan, terus barang dan jasa, Iya udah. terus kategori barangnya kursi, nama barangnya kursi kaca, satuannya pieces, sudah? Udah Pak. Terus kamu pindah ke tab penjualan atau pembelian. Sudah Pak. Dev harga jual satuan kamu isi 295.000. Ya sudah. Pajaknya PPN kamu isi pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai. Ya sudah Pak. Jika sudah, klik simpan. Oke. Kasih Bapak. Ya. Jika sudah, kita akan input faktur pembeliannya. Ya. Faktur pembelian ke menu faktur pembelian. Pemasoknya kita pilih pemasok umum. Tanggalnya 28 Januari 2020. Nomor faktur pembelian 10023. Oke. Lalu kita klik cari atau pilih barang jasa. Kita cari kursi kaca. Kursi kaca, kuantitasnya 100. Harganya 72.000. Ya. Barang dimasukkan ke gudang depan. Ya. Kita ganti gudangnya ke gudang depan. Oke. Jika sudah, kita klik tombol lanjut. Total setelah PPN menjadi 7.920.000 ya. Jika sudah sesuai, kita klik tombol info lainnya ya. Tanggal pengiriman kita ganti 28 Januari 2020. Oke. Jika sudah, kita klik proses pembayaran. Oke. Klik proses pembayaran, ya, maka akan muncul formulir pembayaran pembelian. Ya. Pembayarannya ke pemasok umum, banknya BCA. Oke. Metode pembayarannya transfer. Tanggal bayar 28 Januari 2020. Oke. Kita akan membayarnya full amount ya. Jadi kita langsung di nilai pembayaran, kita klik hitung nilai pembayaran. Oke. Jika sudah, kita klik simpan. Oke. Jurnal yang terbentuk ya waktu kita melakukan pembelian, persediaan barang di debit 7.200.000, PPN masukkan di debit 720.000,
pada hutang usaha IDR dikredit 7.920.000. Saat pembayaran, ya, hutang usaha didebet pada Bank BCA dikredit 7.920.000. Untuk transaksi pembelian, ya, kita sudah selesai, ya. Transaksi pembelian kita sudah selesai sampai dengan halaman 92, ya. Pertemuan berikutnya, ya, tanggal 9 ya, berarti 9 Juni, kita akan masuk ke transaksi penjualan, ya, atau modul penjualan. Oke. Untuk kelas hari ini ada yang mau bertanya? Pak, Iya. kalau saya lupa kalau mau lihat jurnal itu klik yang kayak ada tanda tas gitu ya? Iya. Tanda tas terus rincian jurnal. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Pak, ini kalau udah berarti langsung di logout gitu ya, Pak? Iya. Ditutup dulu semuanya, terus tinggal logout aja. Mau nanya, Ya. kalau yang ketinggalan gimana ya, Pak? Nanti kalian update sendiri aja. Saya nanti upload ini ya, recording hari ini di UVC. Ada batas waktunya nggak, Pak? Batas waktunya sampai akhir minggu aja ya, seperti biasa. Oke, makasih ya, Pak. Iya. Akhir minggu ya, Po? Iya. Bukan 1 minggu ya, akhir minggu berarti minggunya ya. Minggu ini, hari Minggu. Tanggal 6. Tadi saya ada share ya ke grup, kalau misalkan ada yang kendala terkait e-sentralnya, bisa tanya ke Ibu siapa tadi? Oh, mau nanya Iya, dong. ke Ibu Vikta ya, kalau dia mau tanya terkait e-sentral. Ya, siapa tadi yang mau nanya? Oh, nanti dapat reportnya enggak? Iya. Oke, kok, makasih. Ya. Record masih saya bagikan karena beberapa masih ada yang trouble ya e-sentral. Jika nanti e-sentralnya sudah ada perbaikan, ya, jadi tolong diperhatikan dan mengacu ke modul yang ada, e-book yang ada. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita 3 menit lagi sebelum absen. Untuk Accurate online-nya saya bisa cek ya progres dari masing-masing mahasiswa. Jadi tolong dikerjakan. Oke, jika sudah tidak ada, saya akan absen. Marianus. Tadi Marianus bilangnya sinyalnya jelek ya. Masih ada nggak di room? William. Hadir, Pak. Alre. Raymond. Hadir, Pak. Poinser. Hadir, Pak. Deborah. Hadir, Pak. Cynthia. Hadir, Pak. Jessica. Jessica Stefani. Hadir, Pak. Jocelyn.
Hadir, Pak. Cecia, Hadir kok. Michelle, Hadir kok. Kezia, Hadir kok. Cika, Hadir kok. Stella, Iya, hadir kok. Andrew, Hadir kok. Fania, Hadir, Pak.